Iya, oke guys, balik lagi sama gue John ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, ya hari ini Kamis 27 Agustus ya, udah subuh belum? Ini belum subuh. Bentar lagi sih ya, nah ini udah subuh. 2026 IHSG sih memang terpantau positif ya, karena kan sore tadi belum rusuh demonya ya. Nah, malam ini lagi rusuh di Jakarta, Bray, ya. Di rusuh ya. Udah bertebaran di thread dan gue cukup harusnya sih nggak hoax ya kalau kelihatan. Jadi ya kita udah pernah kejadian di tahun lalu juga yang cukup rusuh ya, bukan sangat rusuh ya tahun lalu. Memang belum di level 98 tapi tahun lalu kita juga udah ngalamin ya, tahun ini juga udah ada bau-bau mungkin ke arah sana. Tapi apakah akan sebesar tahun lalu? Apakah akan sebesar 98? Gua pribadi nggak tahu ya, nggak tahu ya. Jadi dilihat aja. Yang penting adalah terutama hari ini yang pengen gue bahas yang terdampak, paling terdampak siapa nih John ya? Investor saham Indo, saham US, obligasi SBN, atau investor kripto ya, atau mana nih? Nah, ini kita bahas ya. Jadi Joni, selama lu sudah mengamankan uang lu, udah ini dalam konteks ini gue tetap bilang ya John, dalam kondisi apapun pegang cash adalah yang paling bodoh, tindakan terbodoh yang paling lu lakukan dalam situasi chaos. Cash itu adalah sesuatu yang paling nggak bernilai, kecuali secukupnya ya, maksud gue secukupnya ya. Tapi kalau lu tiba-tiba panik cairin semua saham lu ya, jual besok kepanikan, itu menurut gua kebodohan yang paling hakiki ya, seperti itu ya, kalau sahamnya benar gitu ya. Nah, yang paling terdampak keras untuk situasi seperti ini adalah investor SBN ya Joni ya. Ya makanya dari dulu gua tuh nggak terlalu tertarik lah eh, untuk soal SBN ini. Kenapa gua nggak terlalu tertarik? Ya lo oke, sekarang dikasih 7% per tahun ya. Kalau terjadi situasi chaos seperti sekarang, lu terdampak paling parah. Paling parah. Kenapa? Karena kalau chaos hancur ya, terjadi hyperinflasi, udah nggak ada artinya lagi kupon lu 7%. Dan lu ngutangin ke negara, apa artinya lu hari ini ngutangin 100 juta, tiba-tiba 100 juta lu udah nggak berarti gitu loh. Karena hyperinflasi. Ya, misalnya terjadi hyperinflasi 80%, udah nggak ada harganya tuh duit. Ya, itu terus akan terjadi kepanikan massal. Biasa orang kan jual SBN, tentunya harga itu akan jatuh ya, pasti lu mengalami kerugian. Kenapa? Karena SBN itu lu beli dalam bentuk rupiah, lu ngutangin rupiah gitu loh. Is I don't like it gitu ya. Beda saham Indo, tidak, lu memang beli dalam rupiah tapi yang dapat ke lu itu adalah bentuk saham kepemilikan. Memang jangka pendek saham Indo akan jatuh, betul, tapi ketika sudah pulih itu sama akan meledak. Terjadi 98, dulu udah pernah gue cross check, adalah video gue lama-lama banget tuh, cek 2 3 tahun lalu berapa beli ya. Harusnya kalau kejadian 98 terjadi, harusnya sih kalau nonton lama lu harusnya udah pada tahu ya. Jadi yang paling terdampak adalah ini obligasi dan investor apa deposito ya, kali ya lu naruh di deposito ya. Itu. Ini yang paling terdampak ini ya, makanya gue nggak suka kenapa gue kurang tertarik sama ini ya John. Itu tadi, kalau situasi chaos begini jebret ya, itu paling bahaya. Tapi kalau gue ada di sini bahkan di sini gitu ya, santuy, santuy. Ya kalau Samindo oke lah, ada damage jangka pendek, gue akuin ada damage jangka pendek, orang panik selling ya. Tapi ya buat orang kalau udah dividen investing udah lama, udah kebal lihat floating loss mah eh, biasa aja ya. Jadi Joni, ini gue tetap ya, pemahaman gue tetap bahwa lu selling di inti cash itu adalah tindakan, menurut gue tindakan terbodoh, menurut gue ya. Ya bukan menurut gue sih ya, buat apa lu selling cash, nanti cash lu jadi nggak ada artinya gara-gara hiperinflasi, stupid lah menurut gue. Secukupnya, secukupnya itu oke ya. Tetap nggak, kalau gue sih tetap lebih baik ditahan. Gini loh, kita kan kalau udah pecah-pecah aset ya santuy aja. Ya, paling Robon tadi gue balik lagi. Ya, kita kan udah lewat yang untuk tahun lalu yang kerusuhan gede. Ya udah, memang sih belum selevel 98 ya, tapi ya
Ya mau 98 pun ya lu jadikan cash semua aset saham lu, itu adalah tindakan terbodoh menurut gua. Ya tapi terserah sih, kalau lu mau juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, kenapa investor SBN itu adalah, ya investor SBN itu akan menderita ya ketika chaos politik, karena ketidakstabilan politik secara langsung ya men-trigger inflasi dan devaluasi mata uang, dan juga spending pemerintah yang ugal-ugalan pasti ya. Sementara government bonds itu secara tradisional dipandang sebagai safe haven. Kalau 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 politik lu stabil ya, iya betul. Tapi kalau lagi rusuh ya, kayak sekarang gitu ya, ini akan jadi bencana buat mereka ya. Kenapa ya? Oke, defisit meningkat ya. Apa sih, surging tuh tiba-tiba melonjak, lonjakan defisit. Rejim yang dalam kondisi chaos sering mengimplementasikan pemotongan pajak yang populis ya, atau military dan check, dan juga spending emergency ya. Nah, supply dari yang tinggi ini, dari pemerintahan baru ini, utangnya ya, eh, akan memaksa harga SBN yang sekarang itu jatuh. Nah, udah pastilah secara logically itu pasti bakal begitu. Saham kan juga iya, jangka pendek saham Indonya iya. Tapi kan nanti kalau lu wait kasus 98 ya, lu wait one tuh ya, itu malah to the moon. Kenapa? Karena supply uang meningkat. Jadi gini John, saham itu bukan fiat. Ingat ya, ini ilmu supply demand. Apapun ini ilmu sederhana lah. Apapun yang supply-nya bertambah itu value-nya turun. Sedangkan saham itu supply-nya tetap. Kecuali right issue ya, gue paham. Cuman basically kan perusahaan-perusahaan top itu kan dia jarang-jarang right issue, hampir nggak pernah mungkin ya. Jadi ketika rupiah dicetak terus-menerus dalam kondisi darurat, yang terjadi apa? Sedangkan supply sahamnya itu tetap, yang terjadi apa? Akan meledak itu harga saham. Ya mungkin lu harus wait 1 or 2 years gitu, 1 atau 2 tahun, ya akan meledak. Itu terjadi di 98, terjadi. Inflasi, ketika inflasi meledak, maka laba perusahaan akan meledak juga dong, ikutin inflasi, maka tuh demun semuanya saham. Nah itu that's why kenapa gue lebih suka saham ya ketimbang obligasi atau deposito ya. Sangat cocok di kondisi seperti ini. Apalagi lu yang investasi di saham US, lu mungkin lagi ketawa-tawa aja gitu ya, atau mungkin di kripto ya, nothing happen. Malah lu akan cenderung ya santuy, dan bahkan bisa menjadi sangat cuan buat lu kalau misalnya terjadi hiperinflasi sini terhadap dolar kalah, karena kan sama, oh iya ya, sama emas dan perak dulu Pak nih ya. Ya emas dan perak ya santuy gitu ya. Atau lu yang pegang saham emas perak ya santuy. Karena kenapa? Mereka ini dihitung pakai dolar. Saham US, kripto, emas, perak ya. Jadi kalau terjadi hiperinflasi dalam negeri, rupiah ini wah lu cuan gede, bro. Gitu. Ya. Kalau ini ya robo dulu bentar, tapi habis itu akan preparing to the moon. Ya, seperti itu. Nah, yang paling parah yang ini udah of course. Ya, ya surging. Lalu sticky inflation ya, inflasi ya udah pasti nempel ya. Konflik geopolitikal dan political stalemate, apa sih? Kebuntuan ya sangat sering mendisrupt supply chains dan juga harga-harga komoditas. Ya, ketika inflasi tinggi ya fix payment, kupon fixnya itu akan kehilangan value-nya. Ya buat apa inflasi itu, sorry, kalau dapat kupon 7%, inflasinya 68% coba misalnya. Nggak ada gunanya. Nah, ya nggak ada gunanya memang. Suku bunga akan naik ya, central bank harus menjaga suku bunga lebih tinggi dan lebih lama untuk melawan inflation of course ya. Ketika SBN baru diluncurkan, diterbitkan di rate yang lebih tinggi, maka SBN lama yang nilai lebih rendah udah pasti ya harganya akan jatuh dan memicu massive sell off, memicu penjualan masif. Ya, seperti itu. Dan kabur ke capital flight ya, larinya modal mata uang ya. Investor mendam ya local currency ya, of course ya, aset-aset dari aset lokal ya sepanjang dalam masa krisis institusional atau legal ya. Dan ini apa sih, menyobek, slash menyabet lah, menyabet
nilai dari foreign exchange ya, dari sebuah return feature-nya dari bonds itu sendiri, of course ya, udah pasti ya. Terus premium spike, istilah meningkatnya premium terms ya, ya investor menuntut ya premium risk yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang kepada pemerintahan yang tidak stabil ya, kayak dulu di 98 kan diterbitkan SBN berapa tuh gue lupa, bunganya 60% ya. Berapa bunga SBN waktu krisis ya, untuk menstabilkan rupiah 70% loh Bray ya. Iya, 70% ya udah pasti terbitkan ya SBN supaya apa? Orang mau, supaya rupiah tidak kehilangan value. Kan orang pada kabur tuh jual-jual rupiah kan. Tidak kehilangan value, diterbitkan SBN 70% supaya lu mau minjemin duitnya ke pemerintah. Ya, mau, dan ya pemerintah nanti endingnya pasti dia akan print money to pay that. Seperti itu, otomatis lu yang pegang SBN yang lama-lama udah nggak ada artinya, Bray. Udah kehilangan value, udah ya, udah pasti ya. Hari ini mendorong yield naik dan harga bond prices yang lama itu turun ya, udah pasti tuh ya. Gila kalau bunga SBN 70% gila loh. Ya, seperti itu ya. Nah, itu. Kalau untuk jangka pendek oke, awal-awal sih stock investor ya, tapi investor lokalnya ya. Tapi nanti bonds itu bakal, investor investment itu akan suffer lebih katastrofik, lebih parah daripada stock investor ya. Bahkan lo bisa kehilangan permanent loss dari duit lo, Bray. Kalau investor saham awalnya doang paling 1-2 tahun, kalau udah pulih udah malah makin to the moon. Kalau investor SBN udah, kalau terjadi hiperinflasi lu 70%, 100% udah duit lu nggak ada value-nya, berarti hilang. Kayak hilang gitulah. Ya, makanya gue sangat tidak terlalu tertarik dengan SBN dan deposito gitu ya. Ya jadi, nah contoh. Kalau kalau investor saham paling kayak efeknya kayak gini ya, volatility secara immediate ya. Ya jangka pendek iya ya, political stability menciptakan headline rich ya, menyebabkan masif sell off dari banyak investor ya, betul ya. Justru John, lu harus ikutin nasihatnya itu si Rothschild, Baron Rothschild ya. Buy when there is blood, even though it's your own blood. Ya, belilah ketika sorry, buy when there is blood on the street, even though it's your own blood. Apa sih, gimana sih Baron Rothschild? Rothschild, buy when there is blood, blood. Ya, oke ini kalau gua nggak salah ya. Time to buy is when there's blood in the street, even if it's your own blood. Ya, belilah ketika ada darah di jalanan. It's time to buy, bahkan jika itu adalah darah lu sendiri. Gila ya. Tapi memang bener ya. Memang bener ya. Maksudnya beli saham ya, jangan beli SBN di sini ya. Maksudnya beli saham ya, atau aset-aset lain lah. Itu ya. Ya kata Warren Buffett, be greedy ya when others are fearful ya. Tamaklah ketika orang-orang pada takut ya. Ya earning disruption ya, jangka pendek betul ya, perusahaan bakal rugi dalam 1-2 tahun, iya. Kalau separah 98 ya, ya chaos, kerusuhan bisa apa sih, hold, menghentikan supply chains ya, mengubah kebijakan pajak dan juga membekukan spending konsumen, dan secara langsung harus merusak bottom line-nya sebuah perusahaan. Long term recovery ya, meskipun jatuhan yang tajam dalam jangka pendek. Nah, ini John, historical data shows ya, data sejarah menunjukkan bahwa pada dasarnya saham secara umum akan recover over time ya, karena corporation, perusahaan beradaptasi pada lingkungan baru dan bertumbuh. Ya, ini tepat banget ya John. Itulah that's why I like stocks. Itulah kenapa gue suka saham, man. I don't really like
Bones ya, gue nggak terlalu suka SBN ya seperti itu ya, karena nggak cocok di kondisi kayak gini tuh. Aduh, kalau lu di saham ya, apalagi udah lu pecah John ya, gue pecah di saham US, ada di kripto juga, dan saham-saham emas dan perak komoditi gitu ya. Ya kondisinya lebih, ya meskipun kerusuhan gini ya, ya kalau rusuhan ya kalau ada parah itu tinggal bawa badan aja gitu. Makanya properti juga sebenarnya kurang bagus dan di kondisi gini. Ini betul kalau kerusuhannya nggak terjadi di rumah lu. Kalau lu kerusuhan terjadi di rumah lu dan itu rumah lu masih nyicil KPR lagi, nah ini Joni ya, ini yang ngeri. Makanya gue uh, enggak lah, gue ngambil-ngambil kayak KPR untuk investasi, nggak, menurut gue selain expensive nggak kena. Itu kalau kejadian-kejadian kayak gini tuh lu nggak bisa kabur, Bray. Gue pernah dulu kejadian perang dulu John di Ambon ya, gue tahu. Ini gue tahu dari kerabat gue lah, Alan. Jadi ada, dia tuh baru diangkat PNS lah di daerah sana kan, dulu kan lu tahu ya kerusuhan di Ambon itu kan. Ya, tahu. Dia baru diangkat PNS, gaji oke, dia tuh baru baru beli rumah lah, tahu lah pasti KPR kan. Terjadilah perang, bukan kerusuhan, perang di sana. Lu bayangin ya John, dia nggak mau ninggalin rumahnya. Padahal udah disuruh TNI. TNI udah datang bawa ya, truk untuk dia nggak mau ninggalin rumah itu ya. Akhirnya John dia meninggal, dia dibunuh di situ. Nah gitu John, jadi dalam kondisi ini ya betul, properti kalau nggak terjadi di rumah lo ya aman gitu kan. Kalau terjadinya itu kerusuhan di dekat rumah lo dan jadi kebakaran di mana-mana, barbar ya, partinya itu. Nah kalau lo kan bentuk harta lo dalam bentuk saham gitu kan, saham US, kripto, udah saham Indo ya. Ada apa-apa lu tinggal bawa badan, Bray ya. Tinggal bawa badan udah kabur, udah biarin aja. Yang di rumah biarin aja, orang mau bakar ya udah biarin aja. Karena harta inti lu nggak di situ. Ini sudut pandang gua ya. Memang kalau lu generasi lebih tua, kayak boomer ya, bro, itu pasti milih, wah enggak John, harta itu harus properti dan tanah ya. Terserah lah ya. Kalau gue sih enggak, karena enggak fleksibel gitu, nggak fleksibel aja kalau kondisi gini enak tinggal lari. Tiga lari ini, harta di rumah gimana, biarin aja, itu nggak terlalu penting, biarin aja udah bakar kayak mau diapa kayak ya, kalau kondisinya perang kerusuhan gitulah. Ya saham itu akan recovery ya dalam long term. Nah kalau investor SBN gimana terefek ya. Nah SBM ini ya, ya dengan fixed payment kan yang membuat para investor SBN ini sangat rentan terhadap perubahan dalam kredibilitas negara, pemerintah, inflation, dan suku bunga. Efek dari safe haven ya, dalam dalam masa ketidakpastian politik yang mild ya, high quality government SBN yang high quality bertindak, sering bertindak sebagai sebuah safe haven ya, meningkatkan increasing dalam nilainya sebagai ketika oke, nilainya meningkat ketika stock price, harga-harga saham jatuh ya. Fiskal, nah tapi dia ada fiskal dan inflation shock. Kalau terjadi chaos yang memicu spending government yang salah-salah tax cut dan konflik yang memicu harga komoditas seperti oil shocks gitu ya, inflasi naik, maka ini menyebabkan yield bonds itu untuk meningkat dan harga apa bonds yang lama itu akan jatuh ya, hingga menghancurkan daya beli dari payment fix itu ya. Buat apa ya? Yield 7% dibayar pakai rupiah, tapi jadi inflasi. I don't like it. Resiko dari total loss ya. Jadi kalau political chaos itu memicu pada government collapse, ya collapse government atau perubahan regime, ya government bisa default untuk membayar utangnya, ya. Nggak seperti saham, meskipun aset-aset korporat fisiknya di mana aset-aset korporat fisiknya masih memiliki nilai value intrinsik. Misalnya gini, anggaplah negara Indonesia terbubar diganti Nusantara Raya. Tapi Bang Berry itu masih ada, Bray. Paling dia ganti nama, habis itu kan pemegang sahamnya masih lama, lu masih dapat aset lu, Bray. Gitu loh. Saham. Kalau bonds ganti mata uang, ganti mata uang Nusantara dolar udah.
udah nggak berlaku lagi tuh rupiah lo yang lama. Ya udah nggak berlaku dong. Bos itu percuma lo taruh mau lo SBN lu 2 miliar kayak gitu kan. Nah, kalau udah diganti mata uang Nusantara Raya gimana? Kalau perusahaan kan dia fleksibel, dia bisa diganti di negara ya. Contoh BRI kan dari zaman VOC Belanda, ya kan? Coba. Apakah BRI dari zaman VOC? Oh tidak, sudah dibubarkan. Sedangkan oh ya baru didirikan. Oh bukan VOC dia, tapi dia dari tahun 1895. Bukan VOC apa sih 1895? Belanda. Oh Hindia Belanda. Oke, salah gua. Jadi Joni, oke ya, oke. Jadi BRI itu dia udah ganti pemerintahan berapa kali? Pemerintah kolonial Hindia Belanda. Lalu masuk pemerintahan Jepang. Lalu masuk pemerintahan barulah lahirlah Indonesia. Artinya Bank BRI sudah ada di 3 rezim. Masih ada ya. Jadi kalau misalnya nanti Joni ternyata Indonesia ini anggaplah gue kan gak nyumpainnya maksud gue amit-amit kan maksud gue kalau terjadi bus ganti jadi Nusantara Raya atau misalnya negara apa gitu loh ya. Ya. Dia kan masih dalam rupa perusahaan. Perusahaan kan bisa berdiri di negara mana aja gitu kan. Ya udah, ganti ya udah. Ternyata BRI tetap eksis di negara baru Nusantara Raya. Ya pemegang sahamnya tetap ya lo aman. Seperti itu. Nah, seperti itulah ya. Uh, lalu apa lagi? Uh, aduh, mana tadi? Bukan ini ya. Nah, itulah. Ya nggak seperti saham ya, dia masih ada intrinsic value-nya seperti gue jelaskan ya. Sedangkan SBN-nya pemerintah yang udah default gagal bayar akan sangat dengan mudah menjadi nggak berharga. Jadi Joni kalau lu masih nggak berani ambil resiko, masih masih ketakutan, masih mainnya di bonds, bonds boleh ya. Diversifikasi itu penting kok ya. Tapi kalau lu semuanya di bonds gitu ya, kayak gitu, lu akan panik di kondisi seperti ini. Gitu loh. Nah, boleh, ya lu bayangin lah duit lu 2 M lu taruh situ tiba-tiba jadi worthless. Nggak lucu. Nah, seperti itulah Joni ya. Jadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kerusuhan ini makin besar. Ya kalau kalau memang makin besar, gue tidak nyumpain. Peluangnya gede nggak Jon? Ya gue nggak tahu ya Jon. Tapi kalau menurut gue pribadi makin besar mungkin, gue nggak bisa sih. Gue juga bukan Tuhan jujur aja. Jadi gue cuman bisa ngasih lu begini apa langkah-langkah yang harus lo lakukan sebagai investor ya. Ya makanya gitu juga gue gak terlalu suka ya berbau-bau properti gitu misalnya KPR gitu ya kalau penting punya rumah ya kalau generasi yang di atas gue mungkin sukanya begitu kan kalau gue nggak kenapa kalau terjadi perang kerusuhan enak lo kabur aja bu badan gitu lo udah mesti lilit lagi biar aja dibakar gitu kan ya. Namanya orang rusuh kalau rusuh bakar ini bakaran aduh macam-macam lah. Ya. Nah gitu aja guys ya oke semoga ya inilah gue juga memang menyesalkan sekali ya pemerintahan kita ini dikit-dikit berorientasi pada pajak kenaikan ini belum lagi nanti ada pajak karbon. Nah, untuk motor-motor itu kan aduh gua nggak ngerti ya kenapa negara kita ini diisi oleh pejabat-pejabat yang berbau sosialis ya bahkan sebenarnya sosialis itu sangat dekat dengan komunis ya seperti itu ya ya seperti misalkan dulu kebijakan-kebijakan tanah mau disita sama negara kalau dia nggak dipakai seperti itu rekening dorman mau diambil itu kan kebijakan-kebijakannya sebenarnya sudah berbau sosialis ya kebijakan-kebijakan pemaksaan gitu loh pemaksaan terus apa lagi tuh ya kayak gitu-gitulah pasti di negara sosialis yang berbau pejabatnya rata-rata sayap kiri gitu ya sayap kiri pasti akan terus naikin pajak itu pasti tuh nah, naikin pajak ini pajak karbon nah kan ada pajak apa lagi tuh nanti nah, ya pajak kontrakan ya kemudian pajak kontrakan memang pajak udah lama gitu kan tapi kan dulu kan penagihannya nggak kayak sekarang orang banyak nggak lapor sekarang kan lu nagih jadi gini lu ngirim petugas pajak udah kayak hari ini lebih ngeri daripada menteri keuangan sebelumnya nih lebih ngeri ya mungkin dia udah kadung janji gitu kan wah, penerimaan negara bakal tambah gitu kan tapi dia bingung angkanya nggak nambah-nambah
Jadi dia paksa supaya bertambah, dikirimkan personel lebih banyak. Dan dia nggak tahu ya itu akan ya inilah salah satunya akibat penagihan ini ono, pajak yang terus-menerus naikkan di daerah pun gara-gara anggaran daerah dipotong, pajak jadi naik, PKB dan PW daerah ya banyak orang masyarakat gampang diajak untuk berdemo dan melakukan tindakan anarkis yaitu sebenarnya konsekuensi logis. Ya itulah sangat gua sayangkan ya kenapa negara kita ini dan betapa apesnya kita Joni tinggal di Konoha diisi pejabat-pejabat berbau sosialis. Ya, sedangkan di Vietnam sana Menteri Keuangannya sedang dia sudah tumbuh 8%, Bray. Menteri Keuangannya malah ngusulin bagaimana kalau kita potong pajak lagi 30% untuk para UMKM. Gila nggak bener-bener ya. Itu baru Menteri Keuangan gua kasih jempol 10. Nah sekarang gimana John ya gitulah terlalu banyak cerita kata gua, terlalu banyak cerita untuk motong pajak aja susah banget ya. Seperti itulah. Ya, nggak tahu apa yang salah ya. Itulah John. Banyak berdoa aja John untuk kebaikan negeri ini seperti itu kalau kata gua. Sesuatu yang gue sesalkan sebenarnya sih. Demo ini pun sebenarnya sesuatu yang gue sesalkan, tapi gue bisa memahami kenapa itu terjadi. Ya nggak bisa dibilang salah, juga seperti itu. Oke guys, sambil nongol di video gue berikutnya datang semua.